Hey hey hey, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Karisma, juga Kak Eva. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran aritmatika, konsep persen dan perbandingan. Masuk ke definisi persen. Dalam matematika, persentase atau persen memiliki arti per 100 bagian, merupakan sebuah angka atau perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan. Dari 100 sebenarnya, persentase merupakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhannya yang telah dibagi menjadi 100 bagian. Persentase dilambangkan dengan tanda per 100. Nah, Introduction to French Math is Fun tahun 2020. Persentase atau persen adalah suatu perbandingan dalam bentuk persen. Nah, biasanya itu digunakan untuk menghitung kenaikan atau penurunan harga suatu bunga atau keuntungan. Nah, ini menurut EduTech tahun 2024. Persentase itu tidak memiliki dimensi, karenanya ini disebut sebagai bilangan tanpa dimensi. Jika kita mengatakan 50% dari sebuah angka, maka itu berarti 50% dari keseluruhannya. Nah, untuk lebih mudahnya, ceritanya di sini kakak mempunyai kertas. Kertas ini sudah dibagi menjadi 100 kotak. Nah, dalam satu kotak itu merupakan 1%. Oke. Maka di sini sebanyak 100 kotak, maka itu disebut 100%. Nah, sekarang lihat di sini ada 50%, berarti 50 per 100. Dilihat yang diarsir yang diwarnai dengan warna hijau itu adalah 50 kotak. Berarti 50% itu kotak ini berwarna hijau. Nah, jika dihitung keseluruhan dari kotak hijau dan kotak putih, maka itu nilainya 100. Maka bisa dikatakan bahwa 50% adalah 50 per 100. Nah, bagaimana sih cara menghitung persen? Mari kita simak. Nah, rumus dasar menghitung persen itu adalah persen sama dengan bagian dibagi keseluruhan, setelah itu dikali 100%. Nah, teman-teman, bagian itu adalah nilai yang ingin dihitung persentasenya. Sedangkan keseluruhan itu nilai total keseluruhan yang menjadi acuan. Nah, bagaimana sih cara menghitung persen? Oke, yang pertama yaitu adalah tentukan bentuk angka awal. Bagaimana angkanya? Desimal kah? Pecahan kah? Nah, setelah itu kalikan angka dengan 100 karena 100 itu merupakan persen. Sekarang kita akan merubah persen menjadi pecahan. Persen berarti per 100, sehingga persen dapat langsung diubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 100. Oke, contoh di sini ada soal 50%. Nah, 50% bisa langsung kita tulis dengan 50 karena tadi penyebutnya adalah 100. Kita sederhanakan. 100 dibagi berapa yang akan menghasilkan 50? Akan dihasilkan 2, dan 50 dibagi berapa yang akan menghasilkan 50? Maka 1. Jadi 50% diubah menjadi pecahan, yaitu 1/2. Nah, sekarang bagaimana jika sebaliknya mengubah pecahan menjadi persen? Rumusnya adalah pecahan dikali dengan persen. Persen itu berapa? 100. Nah, sama dengan berapa persen? Ini pertanyaannya. Oke, contoh di sini kakak punya contoh 3/4 dikalikan dengan 100. 3 dikali 4 sama dengan 300%. Lalu dibagi menjadi 4 karena pembilangannya 4, maka akan menghasilkan 300 dibagi 4 itu 75. Karena ditanyakannya persen, maka ditambah persen. Jadi kesimpulannya 3/4 dikali 100% yaitu 300 dibagi 4 menghasilkan 75.
Selanjutnya kita akan mengubah desimal menjadi persen. Nah, untuk mengubahnya kita cukup mengkali pembilang tersebut dengan 100, lalu hasilnya dibagi dengan penyebut. 0,57. Nah, cara untuk mengubah desimal menjadi persen itu, ingat persen itu adalah 100, maka 0,57 kita akan kalikan dengan 100. 0,57 dikali 100 akan menghasilkan 57. Karena tadi menjadi persen, maka kita beri persen. Maka hasilnya 0,57 dikali 100, maka akan menghasilkan 57%. Nah, bagaimana jika sebaliknya mengubah persen menjadi desimal? Untuk mengubah persen menjadi desimal, contoh di sini ada 75%. Ingat, 75% kita cukup membagi persen tersebut dengan 100. Jadi 75 per 100 sama dengan 75 dibagi 100, maka akan menghasilkan 0,75. 75% yaitu jika diubah menjadi desimal maka akan menjadi 0,75%. Selanjutnya kita akan mengubah persen ke dalam bilangan bulat. Nah, dalam beberapa kasus, persen dapat diubah menjadi bilangan bulat jika konteksnya sesuai. Contoh seperti dalam konteks diskon atau kenaikan harga. Oke, nah tadi kan ada diskon tentang harga. Nah, di sini kakak punya contoh harga baju seharga 40.000, lalu ada diskon 30%. Jadi bayar berapa ya kira-kira? Nah, oke. Sekarang tadi bajunya berapa? 40.000. Terus dikali dengan persen 100, maka akan menghasilkan coret 2 karena dia sama-sama 0 untuk mempermudah. Nah, 40 dikali 30 akan menghasilkan 12.000. Nah, si 12.000-nya itu sekarang kita kembali lagi ke harga baju. Harga baju 40.000. Karena tadi diskonnya 30% sudah diketahui 12.000, maka akan kita kurangi 12.000. Maka akan menghasilkan 28.000. Lalu bagaimana cara menghitung untuk kenaikan harga? Nah, untuk menghitungnya kita bisa dengan rumus harga baru sama dengan harga awal ditambah persentase kenaikan dikali harga awal. Nah, jika harga awal sebuah barang adalah 50.000 dan terjadi kenaikan harga sebesar 10%, maka harga baru barang tersebut adalah, mari kita hitung. Oke, harga baru sama dengan harga awal yaitu 50.000 ditambah persentasenya yaitu adalah 10%, lalu dikali harga awal 50.000 sama dengan kita jumlah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu 10%. 10% itu adalah 0,1. Nah, 0,1 dikali 50.000 maka akan menghasilkan Rp5.000. Setelah itu baru akan ditambah harga awal yaitu Rp50.000 ditambah dengan persentase yang tadi sudah dihitung adalah 5.000, maka akan menghasilkan Rp55.000. Jadi kenaikan harga dari yang tadinya 50.000 naik 10% menjadi Rp55.000. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan dapat disebut juga dengan rasio. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu objek dengan objek lainnya. Seperti contohnya ada waktu, banyak benda, massa, dan objek lainnya.
Misalnya tinggi badan juga bisa ya, umur juga bisa. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan juga dapat ditulis dalam beberapa cara nih. Bentuk pecahan. Pertama itu bentuk pecahan ya. Misalkan ditulis A per B. Dibaca A per B. Terus ada juga dalam bentuk rasio. Dalam bentuk rasio itu ditulis yaitu A banding B. Atau dibaca A banding B. Dan ada juga dengan kata-kata, misalkan A terhadap B, seperti itu. Jadi penulisan dalam perbandingan itu ada 3 ya, dalam bentuk pecahan, dalam bentuk rasio, dan dalam bentuk kata-kata. Nah, selanjutnya jenis-jenis perbandingan juga terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama ada perbandingan senilai, yang kedua ada perbandingan berbalik ya. Perbandingan senilai itu apa sih? Perbandingan senilai adalah 2 besaran dikatakan berbanding dan bernilai jika salah satu besaran yang bertambah, maka besaran yang lain yang juga bertambah dengan perbandingan yang sama. Sebaliknya, jika salah satu besaran berkurang, maka besaran yang lain juga berkurang dengan perbandingan yang sama. Seperti itu penjelasan dari perbandingan senilai. Nah, misalnya di sini ada contoh. Harga barang dan jumlah barang yang dibeli, jika harga satu buah buku itu 5.000, maka harga 2 buah buku adalah 10.000. Kita menggunakan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Seperti itu ya untuk rumusnya. Menggunakan rumusnya seperti itu. Kenapa dinamakan A1? A1 itu sebagai nilai besaran pertama pada kondisi 1, yang B1 sebagai nilai besaran kedua pada kondisi 1, yang A2 nilai besaran pertama pada kondisi 2, dan B2 sebagai nilai besaran kedua pada kondisi 2. Nah, yang kedua yaitu perbandingan berbalik. Perbandingan yang terjadi ketika 2 bilangan lebih ditukar posisinya. Contoh pertama yaitu perbandingan A banding B sama dengan 5 banding 6. Dan C banding D sama dengan 10 banding 12. Maka perbandingan A banding B banding C dan banding D sama dengan 5 banding 10 banding 6 banding 12 atau 5 per 10 sama dengan 6 per 12. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan papan perbandingan. Nah, ini kita bisa menggunakan media papan perbandingan ya. Misalkan menggunakan nilai 1 dan nilai 2, membandingkan nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1 yaitu 32, nilai 2 adalah 42. Dari 2 nilai tersebut, mana yang paling kecil dan mana yang paling besar? Nah, otomatis kan 32 itu lebih kecil dari 42. Jadi nilai 42 itu lebih besar dan nilai 32 itu lebih kecil. Jadi cara penulisannya kita seperti ini. 32 lebih kecil dari 42. Jadi seperti ini ya, bisa menggunakan papan perbandingan, bisa membandingkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Seperti itu. Nah, ada contoh lagi nih. Misalkan nilai 1 ada nilai 1, ada nilai 2. Di sini nilai 1-nya adalah 50, nilai 2-nya adalah 30. Mana sih jumlah yang paling besar? Nah, otomatis kan pasti nilai terbesar itu adalah 50. Berarti 50 lebih besar dari 30. Seperti itu ya. Jadi ini bisa menggunakan papan perbandingan dengan membandingkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini ya.
kita sudah mempelajari tentang persen dan perbandingan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.